Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Ayuna, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan beliau adalah dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan, yaitu Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Kembali ke topik yang akan kita bahas, yaitu topik manajemen pembiayaan pendidikan. Maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam lingkup pendidikan, menurut Jamal, manajemen keuangan sudah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan mengelola keuangan dalam suatu lembaga pendidikan, mulai dari pendanaan, perencanaan, keuangan, penggunaan keuangan, pengawasan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Adapun menurut Fatah 2006, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu dengan yang lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah atau madrasah dari berbagai sumber resmi yang diterima secara teratur. Untuk sekolah atau madrasah dalam negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, atau sumber lainnya. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Belanja sekolah atau madrasah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip, antara lain yang pertama yaitu hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua yaitu terarah dan terkendali, sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal yang memungkinkan. Yang keempat yaitu transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Yang kelima, penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Di samping itu, prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, dijelaskan beberapa prinsip pentingnya saja, di antaranya yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, yang keempat efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan, yang kelima peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, yang keenam hemat dan tidak mewah, yang ketujuh terarah dan terkendali sesuai dengan rencana atau program kegiatan, yang kedelapan yaitu keharusan penggunaan produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen pembiayaan pendidikan. Ada beberapa karakteristik yang penting dan perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit kos yang terdiri dari unit kos lengkap, unit kos tengah lengkap, unit kos sempit. Yang kedua yaitu pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya faktor sumber daya manusia, di mana pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya
Biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis. Dan sebaliknya, semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis. Yang keempat yaitu unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Dan yang terakhir, yang kelima, unit kos rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. Tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah yang pertama yaitu meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua meningkatkan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu mengatur dana-dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengaman yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia yaitu berlandaskan pada Undang-Undang tahun 1945 Amandemen keempat. Pada pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana pada pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Undang-undang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang mana pada pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyediakan anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan berakhirnya slide presentasi, maka berakhirlah penjelasan dari saya. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.